regulasi di bidang penyiaran itu kita nggak punya referensi, nggak punya pengalaman karena ini baru, dan kita memang selalu menentang pengaruh-pengaruh demokratisasi dari luar dulunya itu. Nah coba bayangin, di luar sudah bertahun-tahun ada yang namanya BBC, ya, lembaga penyiaran publik, ada NHK, ya, kemudian ada IBC, itu sudah lama mereka itu. Tapi kan Indonesia tidak mau mengadop sistem yang sudah baik di situ. TVRI itu dipimpin oleh seorang dirjen di bawah Kementerian Penerangan. Jadi berarti TVRI itu di bawah pemerintah. Padahal kalau di tempat lain televisi publik itu ya televisi publik, pemerintah bahkan tidak bisa mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kita lanjutkan serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan, guru, dan politisi. Sekarang sudah sampai ke episode ke-30. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Nanti komentar yang terpilih akan mendapatkan buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Dalam serial ini Pak Bambang akan banyak menjawab berbagai pendapat orang lain mengenai dirinya. Akan kita baca lagi buku Bambang Sadono Pekerja Keras dari Blora yang terbit tahun 2006. Berikut kutipan dari halaman 536 hingga 541. Antara lain sebagai berikut. Menyusun Undang-Undang Penyiaran. Ada beberapa hal penting yang bisa dicatat dari Bambang Sadono dalam kiprahnya menyusun Undang-Undang Penyiaran di DPR. Menurut Paulus Widianto, Bambang adalah inspirator tercetusnya ide pembentukan pansus penyiaran melalui hak inisiatif DPR. Dan dia juga orang yang membubuhkan tanda tangan di urutan pertama dari 26 anggota pengusul pada hak inisiatif untuk rancangan undang-undang penyiaran ini. Sementara itu, Haji Marzuki Ahmad SH, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI kala itu, mengatakan bahwa dalam proses pembuatan undang-undang penyiaran ini Bambang berperan sebagai jangkar. Artinya dengan sikap tegas dan jelas, kapal menjadi tidak terombang-ambing dalam menghadapi berbagai benturan ombak yang sangat kuat ketika itu. Kenapa pada saat itu diperlukan undang-undang penyiaran ini, Pak? Ya, sebenarnya pada waktu itu sudah ada undang-undang penyiaran ya yang dibuat oleh pemerintah Presiden Soeharto pada waktu sebelumnya. Tapi undang-undang penyiaran ini undang-undang yang kalau tidak salah undang-undang 2497 kalau nggak salah. Itu undang-undang yang sangat kontroversial ya. Kenapa kontroversial? Undang-undang ini sudah pernah disetujui oleh DPR, harusnya ditandatangani oleh Presiden, tetapi karena Presiden Soeharto tidak setuju, maka undang-undang ini dikembalikan ke DPR lagi. Ya, dan lucunya DPR juga mau membahas lagi. Sehingga akhirnya disahkan, tetapi sangat kontroversial. Kontroversialnya di mana? Jadi misalnya perizinan itu mutlak di dalam penyiaran. Itu berbeda dengan di bidang pers ya. Untuk media itu tidak perlu izin karena mereka tidak menggunakan sarana publik. Tetapi kalau penyiaran itu kan menggunakan sarana publik yang terbatas, yaitu frekuensi. Sehingga pemerintah memang harus mengatur. Nah, cuma yang jadi masalah pemerintah ini mengatur dengan kepentingannya sendiri. Jadi yang bisa diberi izin adalah orang-orang yang punya afiliasi dengan pemerintah. Apakah itu afiliasi bisnis, apakah itu afiliasi politik. Bahkan ada guruan pada waktu itu yang sudah sangat kemana-mana. Jadi waktu itu P3 Partai Persatuan Pembangunan itu kan partai yang kecil dibandingkan dengan Golkar. Tetapi di penyiaran orang berguru ini yang boleh mendirikan lembaga penyiaran yaitu televisi, radio dan sebagainya.
itu hanya PPP. Kok bisa? Ya, tapi bukan Partai Persatuan Pembangunan, tapi itu singkatan putra putri presiden gitu. Nah, jadi artinya bahwa waktu itu didominasi perizinan TVRI itu keluarga presiden. Nah, memang betul kelihatan. Atau kalau tidak keluarga langsung adalah orang-orang yang dekat dengan istana. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa undang-undang penyiaran ini harus direformasi, ya. Jangan sampai kalangan kekuasaan yang bermain mata dengan kalangan pengusaha ini merugikan kepentingan publik. Nah, artinya apa? Artinya karena kepentingan mereka itu untuk kekuasaan atau untuk bisnis, maka pasti semua dikalahkan, ya. Kemudian kan banyak aturan-aturan yang pada waktu itu yang lucu-lucu lah, ya, kira-kira. Jadi misalnya hanya wilayah dibagi-bagi. Surabaya diberikan pada SCTV, kemudian Jakarta RCTI, Batam dan sekitarnya Indosiar, Sumatera dan sekitarnya Antv, misalnya kayak gitu. Nah, tapi waktu itu juga ada aturan yang lucu, TPI boleh siaran seluruh Indonesia. Nah, tapi kemudian diprotes. Nah, akhirnya semua boleh siaran ke seluruh Indonesia. Nah, itulah karena dominasi pemerintah. Nah, itulah kalau tadi tanya kenapa diperlukan undang-undang penyiaran. Jadi diperlukan undang-undang penyiaran yang adil, semua orang bisa punya akses untuk masuk ke lembaga penyiaran. Karena itu maka diperlukan lembaga selain pemerintah yang bisa berbuat seimbang dengan seluruh kepentingan di masyarakat. Itu kira-kira. Ada kutipan lagi, Pak. RUU penyiaran ini masuk ke parlemen tanggal 21 Juli tahun 2000. Dalam sidang pleno hari itu, Bambang Sadiono sendiri yang membacakan usulan tersebut. Bambang juga salah satu motor MPPI, atau Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia. Tanggal 4 September 2000, parlemen mengadakan sidang pleno untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas inisiatif undang-undang penyiaran itu. Ternyata semua fraksi dapat menerima rancangan usul inisiatif itu untuk diteruskan. Maka pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 terbentuklah panitia khusus atau pansus. Jadi rancangan undang-undang ini usul inisiatif DPR, Pak. Nah, inilah yang saya bangga, ya. Jadi kenapa undang-undang pers dan undang-undang penyiaran itu selalu sangat terkesan untuk saya. Karena setelah gagal membuat undang-undang inisiatif di bidang pers, maka kita tebus di undang-undang penyiaran. Ini benar-benar undang-undang inisiatif DPR, ya. Kenapa itu? Karena saya sendiri yang mengawal. Jadi saya yang pidato di depan Bamus itu meyakinkan supaya ini diagendakan sebagai undang-undang inisiatif. Dan mungkin ini jadi undang-undang inisiatif pertama DPR. Ya. Jadi biasanya memang undang-undang inisiatif ini kan repot, ya. Jadi bedanya kalau ini RUU datang dari pemerintah, begitu datang dari pemerintah masuk sudah itu diagendakan di DPR dibahas. Tapi kalau rancangan inisiatif itu datang dari anggota DPR, itu harus melalui banyak prosedur, ya. Kemudian harus disepakati oleh paripurna DPR dulu. Baru dia dinyatakan sebagai usul inisiatif DPR. Nah, jadi jalannya lebih panjang. Nah, jadi ini memang benar-benar walaupun substansi materinya itu adalah sumbangan dari teman-teman MPPI tadi, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia, isinya para pejuang-pejuang, ada guru besar, ada praktisi media, ada kalangan akademisi dan sebagainya. Mereka bersatu di situ. Kemudian mereka menggodok itu dengan sukarela, ya. Jadi memang luar biasa. Maka pernah juga ada yang menjuluki kelompok kita ini kelompok Taliban katanya. Karena kita memang pejuang-pejuang pada waktu itu. Jadi luar biasa bisa mendorong inisiatif undang-undang penyiaran ini. Iya. Setelah mendapat banyak masukan dalam pansus, FPG lantas membahasnya dalam intaran Golkar. Dan Bambang mengakui bahwa rancangan usulannya itu ternyata masih banyak kekurangan. Setelah dibahas di Golkar, soal Komisi Penyiaran Indonesia masih harus diperjelas status dan fungsinya.
Sebab komisi ini harus benar-benar berfungsi sebagai institusi negara yang mendapatkan amanat untuk mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis, terbuka, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, kata Bambang Sadono. Dalam debat atau diskusi, baik dalam pansus, rapat dewan maupun lainnya, saya menangkap kesan kalau Mas Bambang itu orangnya ngototan dan kuat dalam prinsip, komentar Paulus Widianto yang waktu itu menjadi ketua pansus penyiaran. Akan tetapi menurut Paulus, dirinya menjadi sangat salut lantaran Bambang siap untuk dipatahkan manakala ada argumentasi yang jauh lebih kuat. Inilah kiranya yang menjadi konsistensi Mas Bambang untuk senantiasa berjuang demi kebebasan pers, menghargai perbedaan pendapat demi mencari solusi terbaik. Lanjut Paulus yang juga mengatakan bahwa Bambang banyak menjadikan buku Media for Demokrasi sebagai acuan. Sebenarnya arti penting dari undang-undang penyiaran itu sendiri apa? Iya, tadi sudah saya katakan ketika membuat undang-undang ini saya di dalam proses menyusun disertasi doktor saya. Nah, itu tentang penyiaran. Nah, inilah yang menyebabkan maka saya banyak belajar. Saya banyak membanding-bandingkan. Jadi mulai dari sistem Amerika, kemudian sistem Jepang, kemudian sistem Inggris, Perancis, Jerman, dan Australia. Ya. Nah, dari semua itu bahkan kita didatangi juga. Saya masih ingat namanya Toby Mendel, itu orang Inggris yang menjadi staf ahli UNESCO. Yeah. Ya. Itu sampai dikirim ke Indonesia untuk ketemu saya. Jadi karena dia tahu bahwa saya sangat tertarik untuk menghadirkan komisi penyiaran ini. Jadi non-government authority body gitulah. Jadi artinya lembaga yang punya otoritas di luar pemerintah. Karena kita pengen kita melihat bahwa pemerintah ini sudah tidak fair ini ketika menangani penyiaran, terutama menyangkut mengenai frekuensi. Nah, banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Bambang, kalau Pak Bambang memperkenalkan lembaga yang mandiri itu, ya apapun nanti namanya, apakah tidak bisa salah juga? Apakah tidak bisa otoriter? Karena Pak Bambang tidak mau kalau itu dipegang pemerintah karena pemerintah otoriter. Saya bilang begini, komisi itu bisa saja otoriter, tapi kan belum terjadi. Tapi kalau pemerintah kan sudah terbukti otoriter. Masa kita mau memilih pemerintah? Kan pasti enggak memilih pemerintah. Pilihannya ini bisa baik, bisa juga enggak gitu. Tapi kita kan belum tahu. Ya, jadi saya lebih memilih lembaga ini yang maka mari kita bangun. Kita batasi di dalam perundang-undangan supaya dia menjadi komisi yang benar-benar tadi memihak pada kepentingan publik. Tapi kan lembaga itu juga diawasi pemerintah, Pak. Nah, sebenarnya kami mendesain di undang-undang ini lembaga mandiri. Nah, Raja tahu misalnya seperti KPU. Itu kan lembaga mandiri. Nah, kita pengen bangun kayak begitu, Dewan Pers. Ya, KPI ini kita pengen bangun lembaga seperti itu. Jadi di dalam sistem ketatanegaraan itu bisa ada lembaga seperti itu. Sekarang kan ada lembaga persaingan usaha, ada ombudsman, ada perlindungan saksi, kan banyak sekali. Dan itu sudah biasa di Eropa, terutama Eropa itu udah biasa. Ya. Tapi kalau Amerika memang agak beda sedikit. Jadi yang sudah biasa seperti itu di Inggris, Jerman itu udah biasa. Kutipan lagi, Pak. Setelah pansus resmi terbentuk, Bambang jugalah yang mempunyai inisiatif untuk studi banding ke Malaysia. Waktu itu kita berlima, saya, Mas Bambang Sadono, Mas Joko Susilo, Mas Effendi Khoiri, dan Mas Abdullah. Kata Paulus, mereka mengunjungi Asia Pacific Broadcasting Development atau APBD, Kuala Lumpur. Tentu saja tidak sekedar hanya kunjungan, tetapi juga dilengkapi dengan diskusi panjang untuk mendapatkan berbagai masukan. Dalam pansus penyiaran ini seolah-olah Bambang mempertaruhkan semua apa yang dia punya. Itu bisa dimaklumi antara lain karena di bidang inilah eksistensi Bambang teruji. Sebagaimana waktu dia berkiprah menyusun undang-undang pers. Hikmahnya, teman yang semula sekedar kenal setelah terlibat dalam pansus ini menjadi akrab dan lebih paham benar siapa Bambang Sadono sebenarnya. Selain Paulus Widianto, Haji Marzuki Ahmad SH juga mengakui hal itu. Saya mengenal Bambang cukup lama di organisasi, tapi mengenal dia lebih mendalam ya pada saat menggodok undang-undang penyiaran itu
tutur Marzuki Ahmad yang kala itu sebagai ketua fraksi Partai Golkar DPR RI. Setahu saya, Bambang memang punya idealisme yang jelas dan sikap yang tegas, meskipun terus terang, pada awalnya kawan-kawan banyak yang kesulitan menghadapi dia. Setelah mencoba mendalami, Marzuki Ahmad mengaku sangat memahami dan menaruh respek terhadap sikap dan idealisme Bambang, khususnya dalam konteks penggodokan undang-undang penyiaran itu. Boleh dikatakan bahwa ide awalnya dari Bambang Sadono yang lantas didukung sejumlah kawan. Mereka kemudian mulai mengumpulkan bahan-bahan yang cukup komprehensif dalam memutuskan undang-undang tersebut, bahkan termasuk bahan-bahan dari luar. Pada waktu penyusunan rancangan undang-undang itu, kalau kita lihat dari alurnya, inilah yang murni dari semangat reformasi dalam bidang pers. Papar Marzuki serius. Kenapa waktu itu ke Malaysia, Pak? Kenapa? Ya. Belajar dari luarnya kenapa? Ya. Jadi pertama komentar dulu tentang Pak Marzuki ya. Jadi Pak Marzuki ini dulu ketua fraksi. Saya sebenarnya baru paham juga akhir-akhir ini ketika banyak teman yang memberitahukan bahwa pada waktu itu begitu gawat dan begitu serius orang menanggapi kasus undang-undang penyiaran ini, sehingga saya juga tidak sadar bahwa saya itu sebenarnya disingkirkan pelan-pelan dari situ. Waktu itu saya nggak merasa betul, walaupun saya sekarang jadi ingat pernyataan Pak Marzuki waktu itu kepada saya, Mas Bambang, hati-hati, pelan-pelan. Kita ini kan bukan orang yang dekat dengan para pembesar partai, gitu istilah Pak Marzuki. Coba bayangkan seorang ketua fraksi sampai ngomong kayak begitu. Ya, berarti ada masalah serius, tapi saya tidak tanggapi secara serius sampai itu. Tapi sekarang saya masih ingat memang ada orang di pansus itu yang sangat dekat dengan Pak Akbar. Pak Akbar dulu ketua partai. Mungkin orang inilah yang setiap kali melaporkan langsung kepada pimpinan partai bahwa Bambang Sadono begini dia gitu. Nah, kalau dia di pansus itu saya lawan, jadi mungkin dia nggak bisa mengendalikan saya melalui situ. Dia lapor, kemudian mungkin pimpinan partai negor pimpinan fraksi, itu kendalikan Bambang Sadono. Jadi itu memang luar biasa. Jadi cara berperang memang begitu. Ketika berperang di pembuatan undang-undang di depan begini nggak bisa, dia pakai ini yang agak keras apa ini Bambang Sadono nih, bisa nggak dinasihati, bisa nggak, udah singkirkan aja gitu. Mungkin ya sekarang mungkin dengan perspektif yang nggak jauh kita bisa itu. Nah, kenapa ini banyak harus pengetahuan dari luar negeri? Karena memang kita terlambat. Regulasi di bidang penyiaran itu kita nggak punya referensi, nggak punya pengalaman karena ini baru, dan kita memang selalu menentang pengaruh-pengaruh demokratisasi dari luar dulunya itu. Nah, coba bayangin, di luar sudah bertahun-tahun ada yang namanya BBC, ya, lembaga penyiaran publik, ada NHK, ya, kemudian ada IBC, itu yang di Australia. Padahal ini kan tahun 2002. Nah, itu sudah lama mereka itu. Tapi kan Indonesia tidak mau mengadop sistem yang sudah baik di situ. Yang namanya Dirjen TVRI itu dipimpin oleh seorang dirjen di bawah Kementerian Penerangan. Jadi berarti TVRI itu di bawah pemerintah. Padahal kalau di tempat lain, televisi publik itu ya televisi publik, pemerintah bahkan tidak bisa mempengaruhi. Nah, karena itu dia dibayar dengan dana publik. Itu misalnya contoh-contoh. Misalnya kemudian lembaga authority body tadi ya, independent authority body. Jadi artinya yang lembaga pengatur televisi penyiaran yang mandiri itu juga ada. Jadi kalau kita nggak mau belajar dari luar negeri, ya undang-undang kita nggak akan mungkin jadi undang-undang yang demokratis karena pengalaman itu ada dari luar. Itu sebabnya maka ini sebenarnya nggak hanya di Malaysia. Kita keliling itu mulai Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, Eropa, Amerika, itu kita datangi semua untuk belajar itu. Kutipan lagi, Pak.
Max Wangkar, salah seorang mantan wartawan Tempo yang kemudian menjadi penulis majalah Pantau, merasa perlu menemui Bambang Sadyono untuk melakukan wawancara khusus mengenai undang-undang penyiaran ini. Dalam wawancara itu, terungkap bahwa usulan inisiatif itu terutama diambil dari naskah MPPI. Tim dengan 26 anggota parlemen dibubarkan lalu digantikan dengan panitia khusus dipimpin oleh Dimyati Hartono. Panitia khusus itu dibentuk tujuannya untuk menyempurnakan draft undang-undang penyiaran. Dalam wawancara itu juga terungkap bahwa yang digunakan hanya rancangan inisiatif parlemen itu saja. Artinya, tidak mengikutsertakan draft undang-undang penyiaran dari manapun. Draft rancangan di luar dari parlemen, misalnya dari Asosiasi Radio Swasta Indonesia, hanya dipakai sebagai masukan. Max Wangkar sempat menanyakan mengapa undang-undang inisiatif ini tidak memungkinkan asing masuk di bidang penyiaran, dengan mengemukakan contoh bahwa Singapura sudah lama membolehkan investasi asing. Di sana ada televisi asing Asia Business News milik ABC dan Dow Jones Amerika, tetapi dibeli oleh NBC menjadi CNBC. Hong Kong, bekas koloni Inggris yang kini adalah bagian dari negara komunis RRC, juga membolehkan hadirnya televisi asing. Kita tahu di sana selain ada IBN, CNBC, dan juga televisi milik orang Indonesia, yakni Indovision, punya Peter Gonta, terang Max Wangkar. Menurut Bambang, undang-undang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, dia akan selalu terikat dengan ketentuan undang-undang yang lain. Kalau undang-undang penanaman modal asing melarang asing masuk dalam bidang penyiaran, maka undang-undang penyiaran harus mengikutinya. Undang-undang penyiaran ini tak akan mengatur soal investasi asing di dunia penyiaran. Penanaman modal asing ya harus patuh pada undang-undang yang mengatur penanaman modal asing. Kalau undang-undang penyiaran itu mengatur sendiri, nanti akan saling bertentangan, papar Bambang. Akan tetapi Bambang tidak bisa memaksakan pikiran-pikirannya sendiri. Sebab di dalam pansus terdapat banyak orang yang tentu saja diikuti dengan berbagai macam misi kepala. Artinya, DPR memang tempat para wakil rakyat dari berbagai golongan. Karena itu, dalam proses pembahasannya, gagasan-gagasan Bambang mengalami benturan. Benturan itu tidak saja muncul di dalam pansus, tapi juga internal fraksi Partai Golkar sendiri. Adanya beragam pandangan dan perspektif, interest dan kepentingan politik yang semuanya tidak bisa dihandle dalam satu garis, memaksa harusnya ada kompromi-kompromi, kata Marzuki Ahmad. Akhirnya secara tak tertampik berbagai pikiran dari pihak-pihak lain itu harus diterima dan diakomodasi. Sudah barang tentu dalam proses seperti itu diperlukan figur yang luas. Saya kira saat itulah situasi paling berat yang dihadapi Bambang Sadyono. Komentar Haji Marzuki Ahmad SH. Istilah berat di atas muncul tak lepas dari sikap Bambang yang dinilai kukuh dan bertahan. Karena itu, sikap kompromistis yang terpaksa muncul kemudian bisa ditafsirkan sebagai sebuah keberatan. Memang semula Bambang Sadyono tetap teguh pada pendiriannya sehingga memberikan gambaran bahwa dirinya adalah figur yang kurang kompromistis. Menurut Marzuki, meskipun Bambang harus menerima, sebut saja kekalahan, dia legowo. Tapi kesan bahwa dia keberatan untuk berkompromi, terutama karena harus melepaskan apa yang dipandangnya sebagai prinsip, tetap tidak bisa dihilangkan. Jelas Haji Marzuki Ahmad yang kemudian menambahkan, ternyata sikap Bambang dalam kehidupan sehari-hari memang demikian. Bambang Sadyono adalah seorang figur yang enak berkawan, meskipun kadang-kadang tidak enak mendengar komentarnya, tapi saya tahu dia tulus. Bambang Sadyono sendiri mengakui bahwa di dalam penggodokan undang-undang penyiaran ini berbeda dengan ketika menggodok undang-undang pers. Dalam undang-undang pers, banyak idealismenya yang cukup mendasar bisa terakomodasi, tetapi dalam undang-undang penyiaran ini banyak masuk justru kompromi-kompromi. Hal itu disadarinya karena bercampurnya sekian banyak kepentingan. Di samping itu, situasi dan nuansanya sudah berbeda dengan ketika menggodok undang-undang pers yang tuntutan dan sifat reformasifnya jauh lebih kuat. Bagaimana kesannya Pak terhadap hasil dari undang-undang penyiaran itu? Tadi dikatakan banyak kompromi-kompromi. Ya, jadi kalau undang-undang pers itu saya merasa lebih dari 75% kita berhasil. Tapi kalau di undang-undang penyiaran itu menurut saya baru 50% yang bisa kita perjuangkan. Yaitu terutama mengenai komisi penyiaran itu pun akhirnya akan dibacak lagi. Jadi komisi penyiaran itu ya hampir seperti pepesan kosong. Jadi kewenangannya tidak ada ya. Jadi kayak
apa namanya ya, ya kayak pelengkap penderita aja lah sekarang itu fungsinya itu. Nah, saya kira masalah-masalah ini yang tetap nanti ke depan berarti harus dikelola dengan baik. Itu adalah pengaruh-pengaruh bisnis yang bertemu dengan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Jadi apalagi bisnis penyiaran itu kemudian terbukti menjadi bisnis yang sangat besar. Sekarang memang tertantang lagi setelah ada media sosial itu ya. Tetapi tetap aja menurut saya bisnis penyiaran ini masih merupakan bisnis yang padat modal, sehingga mereka juga membutuhkan jaminan regulasi yang menjaga bisnis mereka. Nah, bagi saya silahkan aja mereka berjuang untuk itu, tapi bagi saya kepentingan publik itu nomor satu, karena negara ini dibentuk kan untuk melindungi kepentingan publik. Tidak ada orang boleh bebas mencapai keinginannya, tetapi tidak boleh mengganggu kepentingan publik. Nah, itulah yang mungkin jadi persoalan, sehingga saya dianggap menjadi penghalang untuk sampai kepada keputusan-keputusan yang tadi yang disebut kompromistis itu. Sehingga posisi saya di situ dari Partai Golkar harus diganti. Tapi bagi saya ya itulah fakta politik bahwa hukum akhirnya adalah kesepakatan. Nah, ketika ada partai yang ingin membuat sepakat tetapi punya anggota yang sulit untuk mendukung kesepakatan, maka pilihannya ya diganti. Itu saya kira permainan yang biasa bagi saya. Jadi sekali lagi, apapun ini tetap menjadi monumen yang penting, apalagi kalau dilihat dari demokratisasi pembuatan undang-undang. Ini adalah rancangan undang-undang inisiatif yang membuktikan bahwa anggota DPR bisa berbuat sesuatu kalau mau. Iya. Ada kutipan lagi, Pak? Ya. Ketika saya dan delegasi MPPI menemui Syamsul Mu'arif di kantornya pada 7 September 2000 untuk menyampaikan permohonan agar Bambang Sadiono tidak dipindah karena keahliannya dibutuhkan dalam perjuangan demokratisasi penyiaran, dia menjawab, pemindahan Bambang Sadiono dari Komisi 1 DPR adalah kekuasaan saya, dan Anda tidak berhak melakukan intervensi. Itu salah satunya, dan masih terdapat beberapa alasan lain, tandas Leo. Karena itu, menurut Leo, hasil akhir Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tersebut berisi sekitar 30% madu dan 70% potensial racun. Madunya, masih menurut Leo, undang-undang tersebut mengakomodasi konsep diversity of ownership and of contents. 1. TVRI dan RRI didesain menjadi lembaga penyiaran publik. Gagasan ini awalnya dipelopori oleh Bambang Sadiono. 2. Lahirnya lembaga penyiaran komunitas. Dan 3. Dibentuknya KPI di setiap provinsi. Bambang Sadiono sudah berusaha, malah dia juga telah membayar mahal. Terhitung mulai Maret 2003, dia tidak lagi menjadi anggota DPR MPR dengan alasan PAW, pergantian antar waktu. MPPI mengajukan namanya ke kantor Menkominfo menjadi calon KPI. Saat kantor Menkominfo mengirimkan 196 nama calon ke DPR, nama Bambang Sadiono masih tercantum, tapi ketika kemudian kantor Menkominfo mengirimkan 36 nama calon ke Komisi 1 DPR untuk mengikuti fit and proper test, namanya tidak ada lagi. Alasan Menkominfo Syamsul Mu'arif, dia dinilai tidak berpengalaman di media penyiaran. Beber Leo panjang lebar. Apapun hasilnya, Marzuki Ahmad melihat bahwa semua itu sudah dikerjakan Bambang Sadiono dengan penuh kesungguhan. Dari sisi potensi, Bambang memang sangat potensial dan mendalami bidang profesinya. Di fraksi Partai Golkar, dia juga menunjukkan bobot dan kelasnya, puji Marzuki Ahmad polos. Dari tulisan-tulisan Bambang yang tersebar di media massa, Marzuki menilai jelas sekali Bambang telah menunjukkan pengetahuannya yang sangat luas. Tidak cuma itu, kalau kita cermati tulisan-tulisannya juga cukup visioner, tambahnya. Nah, ini secara pribadi sebenarnya menurut Pak Bambang, bagaimana ini Pak UU penyiaran ini? Maknanya apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada pembaruan-pembaruan, walaupun tidak selesai ya.
dan sekarang mungkin dituntut penyesuaian lagi. Tadi Pak Leo sudah sebutkan dengan baik ya. Kita pengen TVRI, RRI itu jadi lembaga penyiaran publik, walaupun sampai sekarang nggak pernah sempurna itu posisinya karena masih dibayari juga oleh negara. Dan kemudian lembaga komisi penyiaran yang tidak sempurna juga karena juga kewenangannya banyak diambil lagi oleh pemerintah. Tapi apapun tadi sudah saya sampaikan, yang berkesan adalah ini adalah monumen bahwa anggota DPR bisa berbuat sesuatu ya, kalau mau ya. Jadi artinya momentum-momentum berjasa untuk rakyat, untuk orang banyak itu sebenarnya ada kalau mau dikerjakan. Nah, saya kira ini aja pesan atau motivasi dari saya. Ketika kita berada di suatu posisi, ambillah kebijakan-kebijakan yang terbaik yang bisa dilakukan, yang akan bermakna untuk kepentingan orang banyak. Itu aja. Pertanyaan terakhir Pak Bambang. Selain undang-undang pers dan undang-undang penyiaran, katanya Pak Bambang ini juga ada obsesi untuk ke undang-undang KUHP. Pada tanggapannya gimana, Pak? Pada saat itu saya sudah berpikir, maka sekarang terjadi kan bagaimana kontroversi mengenai RUU KUHP karena ini undang-undang yang sangat berat, sangat besar. Jadi sehingga kalau itu harus dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama, dan ini undang-undang yang sangat strategis. Berarti sampai sekarang masih belum selesai. Ya itulah pembahasan yang sangat menarik dari undang-undang pers, penyiaran, hingga mungkin nanti akan menjadi ada juga KUHP. Ditunggu episode-episode selanjutnya di Bangsa TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti komentar yang terpilih di video ini akan mendapatkan buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Tetap di Bangsa TV dan terima kasih.